Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Wulansari dari PGSD 1 PPG Percepatan 2022 Gelombang 1. Video kali ini akan membahas mengenai penerapan pembelajaran scaffolding ditinjau dari CPD pada pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 3 SD Negeri Gedok 1. Video ini untuk memenuhi tugas perspektif sosial kultural. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud scaffolding, dan kita akan mengetahui kelebihan dan pemahaman penerapan scaffolding dan strategi yang digunakan saat pembelajaran. Scaffolding menurut Vygotsky adalah bentuk dukungan yang tepat ketika interaksi belajar terjadi ketika peserta didik memecahkan masalah atau tugas lainnya. Scaffolding diartikan sebagai bantuan yang dilakukan guru untuk peserta didik yang memiliki kemampuan lebih rendah, yaitu ZPD. Bantuan bisa berupa sarana, petunjuk, kata-kata kunci, peringatan, ataupun dorongan, sehingga memungkinkan peserta didik menjadi tumbuh mandiri. Scaffolding diberikan jika peserta didik itu mengalami hambatan belajar. Selanjutnya mengenai Zone Proximal Development atau yang disebut dengan ZPD, Vygotsky mengartikan sebagai jarak antara tingkat perkembangan aktual dengan tingkat perkembangan potensial sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan guru atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Kemudian Vygotsky menjelaskan bahwa peserta didik yang mempunyai taraf perkembangan aktual yang sama atau kelas yang sama memiliki perkembangan potensial, sehingga ZPD mereka masing-masing ZPD yang berbeda-beda. Selanjutnya mengenai kelebihan dan kelemahan penerapan scaffolding pada CPD. Yang pertama, meminimalkan tingkat frustasi peserta didik. Yang kedua, memotivasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, mengkreasikan momentum. Yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasikan bakatnya sejak dini. Terdapat kelemahan pada penerapannya. Yang pertama, guru kurang atau tidak mampu melakukan dengan benar. Yang kedua, menghabiskan banyak waktu. Dan yang ketiga, sulitnya memetakan CPD peserta didik. Penerapan scaffolding pada CPD peserta didik dilaksanakan pada peserta didik kelas 3 yang berjumlah 33 yang terdiri dari 15 peserta didik laki-laki dan 18 peserta didik perempuan. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Gedok 1, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Sukoharjo. Penerapan metode scaffolding yang ditinjau dari Zone Proximal Development atau ZPD pada mata pelajaran Bahasa Indonesia menggunakan pendekatan saintifik, strategi berupa pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, dan menggunakan teknik bermain peran atau role playing. Langkah kerja sintaks strategi problem based learning dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyelidiki hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya mengenai langkah pembelajaran, yaitu guru menjelaskan materi pembelajaran. Guru menerapkan CPD, yaitu dengan memilih peserta didik yang memiliki CPD tinggi dan peserta didik memiliki CPD rendah. Selanjutnya guru mengelompokkan peserta didik berdasarkan CPD-nya, kemudian memberikan tugas belajar yang berkaitan dengan materi Bahasa Indonesia, materi perubahan cuaca. Guru kemudian mengarahkan dan membimbing peserta didik untuk bekerja dan belajar menyelesaikan soal-soal dan pemecahan masalah secara mandiri dan kelompok. Peserta didik yang memiliki ZPD rendah dan mengalami kesulitan belajar akan dibimbing dan dimotivasi oleh guru kelasnya. Kemudian guru meminta peserta didik yang memiliki ZPD tinggi dengan peserta didik yang memiliki ZPD rendah untuk maju ke depan kelas. Kemudian peserta didik diminta untuk bermain peran dan menganalisis manfaat setiap perubahan cuaca pada mata pelajaran PKN dan Bahasa Indonesia. Untuk peserta didik yang memiliki ZPD tinggi juga dapat membantu rekannya dan dalam penggunaan Bahasa Indonesia. Selanjutnya menyimpulkan belajar dan memberikan tugas-tugas. Berikut adalah strategi pembelajaran dan langkah pembelajaran agar pembelajaran dapat dilakukan secara optimal dan maksimal. Sudah siap belajar semua? Aku siap, aku perintah. Dari angka jenis suara saya sudah dipelajari kemarin.
tidak sapunya kalian? Tidak apa-apa nggak sama. Apakah benar kalau kita merapikan mainan sesama menambahkan kerukunan? Benar. Jawaban kedua. Apa Mas? Mau geser meja dan kursi. Manfaatnya apa? Kelas terlihat lebih lapang atau luas? Apa? Coba dikasih lihat tangannya, benar ya? Tidur. Kalau hujan anaknya tidur, benar atau salah? Benar. Boleh ditanya sini Mbak. Kalau hujan kegiatannya apa ya? Apa? Boleh terus kalau hujan-hujan coba dicari kegiatannya apa? Hujan. Bermain. Dia bermainnya di dalam apa di luar? Dalam. Jadi kalau hujan main di dalam ruangan. Benar atau salah? Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat atau wilayah. Jenis-jenis cuaca di Indonesia. Cerah, awan, mendung dan hujan. Berdasarkan praktik pembelajaran yang telah dilakukan, maka kesimpulannya mata pelajaran Bahasa Indonesia telah menuntun paradigma baru, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran Bahasa Indonesia pada peserta didik kelas 3 berfokus pada pengajaran kata dan kalimat sederhana. Bahasa adalah alat yang digunakan ketika berkomunikasi secara lisan maupun tertulis pada kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pentingnya pengajaran bahasa sejak dini atau pada kelas awal. Dengan berbahasa, peserta didik dapat berkomunikasi, berinteraksi, dan mengekspresikan pikirannya menggunakan bahasa secara baik.